Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan mempresentasikan tugas geografi mengenai mitigasi bencana COVID-19. Pertama-tama perkenalkanlah, nama saya Amanda Tasya Nur Safitri, nomor absen 7, kelas 11 IPS 2 dari SMA Negeri 2 Rembang. Mitigasi coronavirus atau COVID-19. Definisi mitigasi. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara simpelnya, mitigasi ialah upaya untuk mengurangi risiko bencana sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil. Caranya yakni dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Untuk jenis-jenis mitigasi ada dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Adapun tujuan mitigasi yaitu untuk meminimalisir risiko korban jiwa, meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan, meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi risiko dan dampak bencana, membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Definisi coronavirus. Coronavirus atau virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam marga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk juga manusia. Pada manusia, virus corona dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan yang umumnya ringan seperti pilek, meskipun beberapa penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Untuk saat ini belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi coronavirus pada manusia. Coronavirus ditemukan pada 1960-an. Cara penyebaran coronavirus. Dalam kasus MERS ditularkan dari unta ke manusia, dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia, dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar, penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Menurut WHO, COVID-19 menular melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan. Apabila tetesan tersebut disentuh oleh orang sehat, orang tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka, maka orang tersebut dapat terkena virus corona juga. Selain itu, ketika tetesan kecil tersebut dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona, maka orang yang berdekatan tadi akan terinfeksi corona juga. Daerah yang terkena atau negara dengan kasus corona terbanyak, tanggal update 28 Maret 2020 pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, yaitu peringkat pertama Amerika Serikat, kedua Italia, ketiga Cina, keempat Spanyol, kelima Jerman, keenam Prancis, ketujuh Iran, ke-8 Inggris, ke-9 Swiss, dan ke-10 Korea Selatan. Untuk Indonesia sendiri mengonfirmasikan bahwa Indonesia positif COVID-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi dari tanggal 2 sampai 28 Maret 2020 pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Perkembangan COVID-19 yaitu kasus positif sebanyak 1.155, meninggal dunia sebanyak 102, sembuh sebanyak 59. Untuk 5 provinsi dengan kasus positif terbanyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pengendalian COVID-19. Strategi dasar yang dilakukan dalam pengendalian wabah virus corona adalah semaksimal mungkin mengurangi risiko penularan sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi terkait social distancing yang dimaknai dengan
menjaga jarak, menutup sekolah, dan menghimbau masyarakat belajar dan bekerja dari rumah sampai menutup pusat keramaian seperti kawasan wisata. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, tidak menerima WNA masuk ke dalam negeri, menentukan atau menetapkan rumah sakit rujukan untuk COVID-19, membangun pusat informasi dan koordinasi COVID-19 yang bisa diakses oleh warga, melakukan tes proaktif atau pemeriksaan sampel sendiri, melarang atau menunda para pemudik untuk kembali ke daerahnya. Untuk daerah-daerah tertentu melakukan pengendalian COVID-19 telah menerapkan lockdown atau karantina seperti Tegal. Cara pencegahan coronavirus: menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian di tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cuci tangan. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat merasa kurang sehat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dan sumber resmi dan akurat. Kesiapsiagaan COVID-19 oleh pemerintah dan masyarakat. Pedoman kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 oleh pemerintah yaitu 1. Surveillance dan respon. Maksudnya yaitu melakukan deteksi dini PDP di pintu masuk negara dan wilayah, mendeteksi adanya penularan dari manusia ke manusia lain, mengidentifikasi daerah yang berisiko terinfeksi. Kedua, manajemen klinis ditujukan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien ISPA berat baik dewasa dan anak di rumah sakit ketika dicurangi adanya infeksi COVID-19. Ketiga, pencegahan dan pengendalian infeksi. Keempat, pengelolaan spesimen dan konfirmasi laboratorium. Maksudnya yaitu segera memeriksa suspek untuk diambil spesimen berupa cairan dari saluran pernafasan untuk memastikan suspek tersebut positif atau negatif COVID-19. Kemudian nomor 5, komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Mencegah penyebaran berita hoaks mengenai COVID-19. KPRM dapat membantu kepercayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Bagi masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 yaitu dengan banyaknya permintaan masker dan hand sanitizer dan selalu memantau perkembangan COVID-19. Perencanaan gugus tugas. Tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan fokus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai COVID-19 dengan maksud masyarakat diharapkan mampu mencegah penyebaran virus corona, memperbaiki pelayanan kesehatan terutama bagi yang positif COVID-19, menghimbau masyarakat supaya tidak gampang menerima dan menyebar berita hoaks mengenai COVID-19. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk menghadapi COVID-19 dalam jangka pendek, Indonesia menutup akses WNA masuk ke dalam negeri. Indonesia tetap bertukar informasi dengan luar negeri mengenai penanganan COVID-19. Kemenristek menelaah mengenai bahan makanan yang bisa meningkatkan imunitas dan juga menelaah pengembangan APD. Melakukan upaya produksi hand sanitizer oleh LIPI dan BPPT dan disebarluaskan. Melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat. Dalam jangka panjang di Indonesia menerapkan social distancing, menutup sekolah dan pusat keramaian, belajar dan bekerja dari rumah, pembatasan transportasi, menerapkan sistem karantina. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.